Karena remake. Sumpah lu bayangin ini katanya Chow teruau adalah Iron kayak dibanding Erlan. Kenapa? Ini gue voting kan soalnya. Oh. Gue buka voting ternyata 51% Iron. Jangan lupa minum air mineral. Iya betul. Nanti gua juga minum air juga buat kalian semua. Langsung ngekat. Langsung ngekat ya guys ya. Barengan. Karena Tapi punya Hilda. Kok bonyok lah. Ditutup nggak tuh, Lukanya langsung bonyok. Kena 2 hit turret. Bahaya banget buat Luka. Untungnya dia udah punya Dark Wave jadi masih bisa mundur ke belakang. Dan sementara itu X-Win, kenapa dia malah extend? Dan kena Phantom Shuriken, kena Quad Shadow juga. Psychots mungkin bakal jadi trade, tapi not for today, sir. Karena dia punya Flicker. Iron Siki cowoknya kepleset tadi. Kalau tidak harusnya ke-rock ke take down. Iya. Dia kepleset. Begitulah guys ya, begitulah. Tapi seenggaknya kita ada gambaran, G. Cowoknya beneran jalan duluan, G. Dia ngelit rotasinya, bener nih. Iya. Ini bukan cowok rayap turret. Biasa kan kita lihat cowok rayap turret ya. Quad Shadow. Lagi-lagi Albert udah mulai hadir. Gila, Albert sih aktif banget ya semenjak di MPL kemarin dia udah tahu gitu loh. Kalau jungler tuh level 3 udah bisa connect guys. Dan Psychots gak punya flicker. Nice. Akhirnya ada trade yang didapatkan sama Bigetron Palembang. Oke. Di sini Iron Siki. Efek dari yang tadi di sini sepertinya landingnya bakal kesusahan karena dia udah sekarang. Apalagi map di sini bukan Flying Cloud ya Bea. Bisa recall kemudian rotasi cepat. Apakah gerobak goldnya bakal hilang? Iya, hilang satu gerobak. Hilang satu. Dan Iron harus dipok lagi. Enak banget sebenarnya kalau misalkan Albert mau datang, tapi dia kayaknya nge-save shadow kill buat di area turtle karena lebih mendingan main ini ya, main di objektif aja. Setup dulu nih. Sebelah. Oh, Luka dia nungguin Luka. Luka mungkin bakal bergerak ke area mid bareng sama Kizuto. Quad Shadow udah dibuka, pertanda kalau misalkan ini bisa diambil alih dulu buat area turtle-nya. Luka udah level 4, Fluffy juga udah level 4. X-Win kayaknya bakal dikasih untuk gerobak di bagian top lane. Sementara Flicker, double Dark Wave. Sementara juga ada Mountain Shocker yang dibuka dan Albert bakal mengambil purple buff aja. Kayaknya nggak bakal mau invade juga, kecuali Quad Shadow. Masih fun, nice banget. Masih fun yang dapat Swallow, Order Billions. Fluffy masih ada pisang dan ternyata Luka mendapatkan Swallow. Wow, ternyata sekarang leading gamenya itu berada di BTRP meskipun thank you Tribot sama ya. 3 BOD ya sama Dr. Frozen ya. Mendapatkan point kill sehingga dia lebih berani untuk start turtle-nya, Be. Benar. By one situation, Kylian Babrans melawan Iron Siki 969. Kylian Babrans. Benar. Oke Be, kalau boleh info Be, detik berapa kak Anda Be? Aduh, detik 1, 2, 3. Oh, sama. Oh, sama kan? Milo, Order of Brilliance lagi untuk defensif. Kijuto, Lantern Flare. Aduh, maaf guys. Lantern Flare. Psychots kena lagi ternyata ya. Apakah Grok ini bukan hero Psycho? Sepertinya dia terlalu sering mati ya, Be. Iya, dan Albert untungnya masih ada Quad Shadow. The Way of Dragon Flicker kick yang indah. Gila Iron. Freestyle dulu bos kalau kata Iron. Ternyata dia bisa menggunakan kick flicker juga ya. Wah, saya kira dia lumayan kocak ya. Bahaya nih. Tadi, tapi ternyata di sini cowoknya itu ya bisa kita lihat membuktikan kalau dia bisa jalan duluan, bukan cowok rayap turret, ini cowok team fight. Ini dia guys, cowok team fight ya. Bung Kornet tolong bos Anda ini ya, peler gitu katanya. Kepleset. Aduh, Biasa maaf Bung Kornet. Nanti sebenarnya nanti saya bakal meng-hire Bung Kornet lah untuk nextnya ini karena lumayan sering kepleset ini ya. Wait, ini dia replaynya teman-teman ya. Nah kalau kita lihat tuh, itu tadi sih kick, flicker ya langsung dan Brans juga karena telat jalan, terus juga nggak ada hero follow up, ya udah tumbang guys. Cakep banget, ada slow motionnya gitu, Be. Slow mo ya. Slow mo untuk menunjukkan kalau misalkan Iron abis freestyle dulu bos gitu. Betul. Dia bukan freestyle di real life doang, ternyata di game juga bisa freestyle, Be. Iron City. Baru Tectonic Charge dan langsung di follow juga dengan Raging Slash harusnya. Langsung ada gerakan dari X-Win yang ditumbangkan. Trade untuk Psychots juga. Order Brilliance. Swallow defensive. Dan Van kayaknya bakal mendapatkan turtle-nya tanpa adanya gangguan. Karena Albert bakal kena zone out sama Luka. Ditemenin di orange buff. Digangguin sama Luka. Dapetin satu orange buff-nya. Ternyata Luka masih bisa flicker out ke belakang. Hanya mendapatkan trade dari turtle aja. Dan Brans ditarik Purify, triggered. Dan udah disengage buat
Big Iron Luke Palembang. masih seperti biasa ya. Seperti Overjohn yang dilakukan dia yang sebenarnya udah nggak perlu. Dia nggak perlu sampai ke orange buff yang memaksa teman-temannya harus backup sejauh itu. Bahkan kalau dia tadi nggak ke take down juga, Turtle bakal dapat aja. Bakal sih, dapat aja. Mungkin dia cuma Iya. memperlama orange buff yang padahal orange buffnya juga tetap bakal dapetin sama Albert anyway. Makanya. Agak bahaya. Oke, BR Chow katanya 777. Emang iya guys, kalian jangan bohong gak sih? Hah? Bisa aja kalau Bisa ngelihat 7 mata kalian aja. guys ya. Benar. Nanti dibilang nggak 7 nggak ramai guys. Ya Benar. mikirnya jangan sampai seperti itu guys ya. Benar, karena kita juga pertandingannya best of 7 ya guys ya teman-teman. Best of 7, betul. best of 7. Karena kalau dilihat dari item masih lumayan jauh buat perang ya, karena masih terlalu dini juga Tectonic Charge. Hanya kena satu pemain X-Win ternyata nggak terlalu bisa ditumbangkan, nggak terlalu bisa di-burst. Psychots bakal ditinggalin dan hilang seketika. Iya. Eh. Oke, saya Oke. loading Sama saya juga Tidak sepertinya. apa-apa. Sepertinya ada something di tempat. Oh, udah kembali lagi. Kembali lagi tapi Kembali sedikit lagi. frame. Ya, Sama. biasalah. Biasalah guys, biasalah Apa guys. produksi rumahan guys? Produksi rumahan. Homemade, Ya, homemade. kalau MPL kalian boleh protes ya. Kalau ini jangan Aaron, ya. gila Aaron. Wah, Di dive Fluffy. gila bareng sama X-Win. Tapi, What a connection. Fluffy tapi dapetin double kill dengan Raging Slash. Kenapa Dani sih guys? Sebenarnya sebutnya siapa Dani guys? Dani. Dan itu dulu gawe sebagai observer di ini. Di MPL juga. Tapi Luke loncat bahaya banget. Luke terlalu overdive. Kizuto bahkan harus mengeluarkan satu Crimson Beacon untuk defensif. Bahaya Apa banget yang deh ini. dilakukan tim BTRP be? Throwing gini Ge, gue liat game tim lu Ge. Iya. Kenapa mereka masih mencoba untuk fight di daerah mid lane sedangkan Turtle udah mau up dan tadi ter-take down 2 orang. Makanya. Oke. The Way of Dragon untuk menyelamatkan Fluffy kah? Oh tidak. The Way of Dragon tumbang, tapi ternyata apakah bakal dari trade Tectonic Charge, retri, dan retri ditekan dari Albert. Shadow kill, apakah benar akan ada pick side lagi dari BTRP Pak Age, karena sepertinya leadingnya malah ke EVOS All-Star ini gue lihat-lihat. Bener. Cuman di sini ya itu tadi mistake kecil yang dilakukan oleh BTRP yang sebenarnya tadi nggak usah untuk di engage dari mid lane-nya. Solo kill? Way of Dragon solo kill kah? Solo kill dan mendapatkan shutdown oleh Aaron Siki. Mahal. Memperbaiki network yang tertinggal. Sedangkan sekarang networknya leading ke BTRP sebesar 1,5k. Benar. Sambil dikali 2 ya Pak Age ya, karena terlihat di sini Kizuto lagi tarik-tarikan bareng sama Psychots dan flicker aja dari Psychots. Conceal play juga untuk menyelamatkan diri dari Brans. Gua yang telat guys, bukan KB yang telat. Bung KB kalau boleh saya tahu Anda detik berapa 5, untuk saat ini? 6, 7, 8. Oke, Sebenarnya Shadow betul, kill betul. X-Win loh. What happened X-Win? Kejauhan kayaknya nggak ada backup buat X-Win. Sementara Luka dia bakal nge-cancel doang buat Psychots. Psychotsnya juga gak bakal bisa di-burst. Damage-nya masih terlalu jauh, fun-nya juga masih terlalu early buat join team fight. Sepertinya dari Coach Navari harus selalu mengingatkan untuk player-playernya biar mereka tidak offside seperti ini sih. Tonic Charge. Gila. Fluffy. Land Crash-nya kena 2 sekaligus dari Fluffy. Ditarik ke belakang tapi Fluffy bakal tumbang juga. Ditukar dengan Luke. XP untuk EXP. Dan Albert, dia nggak mau masuk. Dia tahu Iron Shiki nge-spam ultimate-nya dia 3 gitu. Pokoknya pencet aja. Pencet aja, dia pencet nge-spam dia nge-spam. Tapi di sini menurut gua dari draftnya BTRP di sini lumayan bagus sih karena mereka bisa untuk nge-manage lane-nya dengan gampang. Ada Chow juga yang bisa ngisi lane jauhnya dan juga di sini Sensin kelihatannya dapetin free farming ya. Tadi juga Matia karena ulah sendiri nge-trashless ke depan maksa untuk dapetin turtle. Dari segi network sih harusnya masih tetap dimenangin BTRP sih di sini. Apakah bakal untuk mencoba setup ke area Lord Psychot masih aman saja melihat-lihat kondisi. Fluffy sih udah punya brute force ya. Dia bakal susah nih buat ditangkap sama Kizuto. Walaupun ada efek knock up airborne ini bakal dikurangin. Dan udah ada show di bagian top lane Aaron. Harusnya bakal jadi sinyal buat EVOS All-Star secure di bagian bawah dari area rivernya. Sementara itu di bagian mid lane Kizuto cuma buat nge-clear
Dia masih ada di Flicker, masih ada Crimson Beacon. Kayaknya nggak bakal bisa di-burst buat Kizuto-nya. Lumayan menguntungkan buat teman-teman dari BTRP. Swallow-nya ketahuan, Order Brilliance digudakan, Flicker juga digudakan. Ada Iron Shiki, The Way of Dragon tidak mau digudakan terlebih dari Tectonic Charge Defensive. X-Wing bakal jadi target utama. Begitu juga dengan Luka. Luka harus mundur ke belakang. Psychots bakal jadi trade. Raging Slash Fluffy mungkin bakal diganggu-gangguin sama Kizuto. Itu dia. Diangkat lagi, ada Sky Pierce juga sebagai bonusnya. 1 tukar 2 untuk BTRP. Cuman di sini Bransnya belum tertakedown sama sekali. Ada kemungkinan untuk bisa dibalikin di sini. Kita lihat kondisi tidak prima dari BTRP, dimajuin. Gila kicknya Iron. Dia walaupun The Way of Dragon-nya ke arah mana, kicknya ke arah mana, tapi kita tiba-tiba Luka, Iron tumbang satu-satu dan Van. Dia mendapatkan Lord, untungnya ditukar dengan Swallow, masih untung. What a mechanic. Apakah benar Van lebih dari Albert? Kita lihat enggak, Ge. Sorry to say. Ada shadow kill by Albert. Itu dia, boy. Tapi setidaknya BTRP dapetin Lord ya untuk dari fight tadi. Ya Albert sepertinya udah merelakan saja Lord ya. Tadi langsung ngebersihin mid lane-nya padahal masih ada retri. Dari itemnya baik kita bisa lihat dari sini. Untuk dari perbedaannya World Isenshin 9k. Wow. Ya ini Isenshin-nya ya seperti yang udah gue expect juga sih Ge dari awal Ge. Dengan adanya patch baru kan bakal banyak yang bilang, Bang tapi kan Isenshin di nerf berarti gak bisa dipakai dong. Lu lihat no, Isenshin masih efeknya luar biasa boy. Lu buka. Yang menurut aku Iya, apa tuh Ge? Apa tuh? Isenshin tuh selama nggak di nerf banget damage ya dan juga cooldownnya, dia sangat bisa dipakai. Ya vision dari 5 detik jadi 2 detik, kemudian imunnya dari 1 detik jadi 0,4 detik masih aman lah ya. Masih aman banget. Cooldownnya guys, cooldown dan dia punya damage gak di nerf guys. Jadi menurut gua masih oke aja sih. Apalagi chance dari pasifnya ya. Sebentar, Psychots. Enggak ternyata. Terlalu. Psychot di sini udah lumayan. Bahaya kayaknya. Woi. Day 1000 untuk coba Monteki Boy dibalikin begitu saja dan kali ini Fluffy targetingnya ke Kizuto, Crimson Beacon defensive, shadow kill kebagi 3. Bahaya banget buat Albert. Albertnya tertangkap dan tumbang begitu saja. Mana trade-nya? X-Win. Ini bakal jadi trade ternyata. Swallow juga bakal jadi trade dan begitu juga dengan hilangnya semua member dari EVOS All-Star Wipeout untuk BTR OG. Hormat dulu kepada Kapten Psychot melakukan predik yang sia-sia di situ. Sehingga timnya jadi rata. Terima kasih Psychot. Oh my god. Mungkin dia mencoba untuk pakai mata delay dan sekarang langsung di end game. Game kedua jadi 1 sama untuk BTR OG. Ada namanya B, sundulan wipeout untuk tim sendiri. Sundulan wipeout untuk tim sendiri. Nice. Sepertinya ya itu. Daripada ngantuk sosokan predik,